Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat senang bertemu di sini. Saya ketemu banyak senior saya, Pak Toha, Pak Khaidir yang sudah memberikan topik seminar yang sangat menarik dan sangat relevan dengan kondisi saat ini di Indonesia. Karena mungkin di negara-negara seperti Australia dan Amerika dan lainnya, masalah hukum ini sudah masalah yang sangat biasa. Jadi kalau ada orang yang misalkan asal desain tanpa mikir gitu, seperti tadi yang ada CPT di bawah pohon tadi itu tidak akan bisa aman dari jeratan polisi. Itu kemungkinan besar kalau ketahuan itu bisa langsung ke penjara. Dan penjara di sini, pengadilan di sini juga nggak kuat-kuatan siapa yang paling banyak uang, yang salah yang masuk penjara, yang menang adalah yang benar. Jadi saya sangat menyarankan sekali semakin banyaknya orang-orang seperti Pak Khaidir di Indonesia, sehingga kita bisa lebih mempertahankan profesi kita secara integral dan dengan baik. Topik yang akan saya berikan hari ini tidak sehebat yang Pak Khaidir ya, mungkin yang biasa-biasa aja nih, yang balik lagi ke tukang insinyur, karena itu mungkin bisa saya cuma sampai di situ saja. Kita akan mana ya caranya, gimana sih? How do I do this? Share screen, Pak. Share screen, okay, just a second. How do I do that? Share screen, kemudian share screen, lalu Bapak pilih screen-nya. Oh, wait a minute. Kalau dari sini gimana nih? Bapak pakai laptop kan, Pak ya? Ya, sebagai laptop. Share screen. Itu di bawah sudah ketemu, Pak, tulisan share screen-nya. Ya, saya ketemu share screen. Kemudian saya nyari ininya mana? Sebentar, advance atau basic? Ini. Oh, here we go. Ya. Bisa lihat nggak? Ya, Pak, bisa. Clear, Pak, clear. Siap. Oke. Ini saya bicara mengenai Aznal Collar Tailing Dam Failure. Ini sebenarnya terjadinya udah agak lama, tahun 98 ya. Tapi ada hal yang sangat menarik yang ingin saya garis bawahi di sini, bahwa walaupun struktur yang kelihatannya stabil, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Khaidir secara akurat, struktur yang kelihatan stabil itu tidak selalu akan betul-betul stabil, karena bisa jadi sebetulnya belakang itu banyak sekali hal yang kita tidak tahu. Sebelum saya bicara mengenai masalah ini outline pembicaraan saya hari ini. Kita akan bicara introduction seperti biasa, kemudian saya akan diskusikan mengenai keruntuhan tailing dam ini, dan kemudian juga ada beberapa diskusi mengenai penyebab kegagalan dam ini. Kemudian yang keempat, saya akan bicara mengenai investigasi numerik yang saya lakukan. Kemudian summary conclusion, kemudian yang keenam yang paling penting, apakah kita bisa menghindarkan keruntuhan seperti ini. Kemudian mungkin ada beberapa yang di antara teman-teman di Indonesia yang terlibat dalam tailing dam design. Tapi barangkali mungkin ada baiknya bagi yang belum tahu apa ini tailing dam ini, baru dengar sekarang. Sebenarnya apa sih tailing dam ini? Tailing dam ini sebenarnya adalah byproduct dari mine processing. Jadi kalau misalkan kita mau membuat atau memproduksi gold atau misalkan copper, proses segala macam, itu prosesnya kira-kira sedemikian. Jadi batuan ore yang diambil dari mine, open pit atau mine underground, itu dibawa ke processing plant. Kemudian ada namanya grinding circuits, digiling, kemudian ditambah di proses flotations, kemudian dikasih tambahan reagents dan sebagainya, kemudian
cairan-cairan yang pregnan, yang artinya yang mempunyai gold atau copper atau apa, itu dipisahkan ke tempat lain. Kemudian untuk proses lebih lanjut akan menjadi gold. Dan waste-nya, sisa-sisa material yang tidak terpakai itu akan dikirim ke apa yang disebut tailing storage facility lewat pipa yang kadang-kadang panjangnya itu sampai 10 km tergantung lokasinya. Jadi kira-kira seperti inilah tailings dam yang ada di Spanyol yang akan saya diskusikan hari ini. Dia letaknya tidak jauh dari open pit-nya, tapi dia merupakan tailing tersebut atau dam tersebut merupakan tempat untuk menyimpan tailings. Nah, sebagai introduction, barangkali mungkin ada baiknya juga mengenal sedikit apa sih sebetulnya tailings dam dan bedanya apa tailings dam ini dengan water retaining dams. Tailings dam, water retaining dam dulu. Water retaining dam seperti yang kita di bawah ini, yang digambar di bawah, saya nggak tahu bisa lihat kursornya nggak nih, Mas Andi? Bisa kelihatan kursor? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Water retaining dams biasanya ada core-nya di sini. Core, bisa ini sebagai dibuat dari tanah liat, kemudian ada shell sebelah sini, shell kiri kanan. Ada juga misalkan pakai core-nya pakai konkrit, kemudian shell-nya bisa jadi pakai tanah biasa atau juga tadi rockfill. Kemudian juga yang zaman lama ini yang dulu dipakai banyak dipakai di Amerika dulu adalah namanya hydraulic fill method. Jadi ini biasanya terbuat dari sand dan silt. Seperti San Fernando Dams itu adalah terbuat dari hydraulic fill. Nah, ini digunakan untuk menahan air atau storage air. Sedangkan kalau tailings, bedanya dengan salah satu bedanya yang utama dengan dam yang biasa adalah tailings dam ini dibangunnya tidak sekaligus. Jadi dibangunnya per tahun, naikin lagi, tahun depan naikin lagi, dan sebagainya. Karena tentu saja orang-orang tambang biasanya kan mempersedikit capex, memperbanyak profit biasanya ya, seperti juga kita kali. Tapi anyway, this is the basic of economy. So mereduce pengeluaran, kemudian memperbanyak profit. Dan yang menariknya di sini, ada 3 metode. Yang pertama adalah metode upstream rise. Yang disebut upstream rise adalah, kalau kita pertama ini adalah starter dams. Kemudian pada saat dinaikkan untuk melawan kapasitas ini disebutkan upstream rise. Jadi dinaikannya ke upstream. Jadi dia dibangun di atas tailings yang ada. Dan seterusnya sampai ke belakang. Makanya disebutkan upstream. Jadi dibangun ke arah upstream. Kemudian yang kedua sebutnya centerline rise dams. Ini diangkat atau dinaikkan ke arah center, di tengah-tengah saja ke atas. Ya. Kemudian yang ketiga downstream construction. Kalau ini seperti namanya downstream dinaikkan ke arah downstream. Nah, secara logika di sini terlihat bahwa yang paling stabil adalah yang paling bawah tentunya. Karena downstream ini ininya sangat besar, rockfill-nya besar. Kemudian yang kedua dari stabilitas yang tengah, yang paling mengkhawatirkan stabilitasnya adalah yang upstream rise. Ini yang sekarang dilarang digunakan di Chili dan daerah-daerah South America yang kaya gempa. Karena upstream rise construction seperti ini kalau kena gempa bisa amblas semuanya. Dari segi cost, jelas yang atas yang paling murah, yang downstream yang paling mahal. Dan di Australia, karena climate-nya yang cukup kering, kemudian juga daerahnya cukup sepi dari gempa-gempa besar, masih banyak yang menggunakan metode upstream rise construction di Western Australia ataupun di Queensland dan dari daerah lain di Australia. Dan sampai saat ini pemerintah masih menerima ini sebagai suatu hal yang dibolehkan selama desain kita bisa menunjukkan secara pasti bahwa itu akan aman pada saat mendapat design loads yang diharuskan. Jadi diperintahkan oleh on-call guideline dan sebagainya. Jadi kira-kira ini adalah just background
bedanya water retaining dams dan tailings dam. Nah, kemudian tailing dam yang saya bicarakan ini terletak 35 km dari kota Seville di Andalusia di South Spain. Saya belum pernah ke sana, jadi nggak tahu di mana lokasinya. Mungkin banyak teman-teman yang sudah ke sana, ke Spain. Dan open pit ini dimulai tahun 79 dengan annual production sekitar 4 million tons. Ketinggian dam sekitar 28 meter, kemudian dinaikkan atau dibangun secara dengan menggunakan downstream construction techniques. Panjang damnya 3.000 meter, kemudian luas storage-nya 160 hektar. Jadi ini cukup bisa membuat satu perkampungan kali ini. Kapasitas 33 million dalam desain. Kemudian yang menarik adalah tahun 96, tailing dam ini mendapat full scale review dari independent expert dan Spanish authorities. Dan mereka menemukan bahwa nggak ada sign of instability, they all okay. Kemudian 2 minggu sebelum failure, sebelum aksiden terjadi, itu juga sudah dam ini juga sudah mendapatkan third party inspection. Jadi ada konsultan yang third party yang inspect dam dan menemukan, oh, they all good. Nggak ada detecting any sign of instability. Kemudian, seperti kita tahu, itu fail 2 minggu kemudian. Nah, lokasinya adalah kira-kira di sini. Ini gimana caranya? Ngilangin ini. Lokasinya ini kota Seville ini. Kemudian lokasi Azna Coal Mine ada di sini. Ya, kemudian failure-nya ini terjadi jam 1 malam saat orang-orang pada tidur. 25 April 98. Damnya bergerak secara lateral. Pertamanya barangkali mungkin cuma sekitar semeter. Kemudian karena seperti yang kita bahas, tanahnya adalah tanah yang sangat brittle. 1 meter ini sudah cukup membuat tanah di bawahnya mencapai tanah residu, jadi soften strength. Akibatnya dia bergerak dan section ini bergerak sejauh 67 meter, jadi sangat jauh. Dan settlementnya hanya sekitar 2,4 meter, jadi bisa terlihat di situ damnya bergerak lateral sebanyak itu. Kemudian akibat ini sebanyak 1,5 million cubic meters of tailing solids dan 5,5 million cubic of acidic tailings dengan pH 2 dan 4 sangat acidic, itu hilang dari pond dan membanjiri daerah-daerah di downstream dam tersebut. Kemudian sudah bisa dibayangkan akibat environmental effect-nya, itu kira-kira 3.500 hektar tanah pertanian tercover ini dan apa namanya tidak bisa dipakai dalam waktu cukup lama. Kemudian ini detailnya. Jadi ini kira-kira tanah apa namanya TSF Tailing Storage Facility plan-nya seperti ini. Dan perlu saya sampaikan di sini yang atas ini adalah Northern Pond Pyroclastic Tailings. Ini yang normal, tidak acidic, jadi sekitar pH-nya sekitar 7. Sedangkan yang bawah dipakai untuk pyritic or acidic tailings. Ini pH-nya sekitar 2 dan 4. Dan yang menarik, karena pyritic ini sangat berat jenis atau unit weight dari tailings ini itu tidak normal, enggak 20 kilonewton per cubic meter. Itu 31, jadi berat banget ini. Yang ini 20, ini 31, jadi berat sekali. Ini yang akan kita bahas kenapa di sini yang fail. Jadi ini adalah plan-nya di sini. Kemudian section-nya kira-kira simplified seperti ini. Mekanisme failure-nya adalah ini tanah embankment section di sini bergerak ke depan. Ini bergerak ke arah selatan. No, east, ke timur ya. Kemudian ini ke bawah yang ini, jadi tailingsnya ke sini. Kemudian
keluar dari sini. Ini adalah mekanisme keruntuhannya. Tiling yang di bawah belakang sini, tadinya ini tidak terlikufaksi, tadinya mah biasa-biasa aja. Tapi karena ada lateral movement, itu menjadi terlikufaksi akibat reduction in lateral confinement. Itu mungkin dari textbook ada itu istilahnya. Kenapa itu bisa terlikufaksi. Ini adalah salah satu gambar setelah itu dam tersebut fail, bisa kelihatan di sini ini ya yang daerah sini yang piroklastik ini pecah, ini keluar semua dari sini. Sedangkan yang sebelah kanannya ini adalah yang pyrite. Ini dilihat dari arah yang lain. Ini daerah ini semuanya hilang nih. Ini semua kabur semua ke downstream, ditambah dengan air kiri dan kanan. Ini juga salah satu gambar dari belakang, dari upstream. Jadi bisa kelihatan ini semuanya ini kedalaman tilingsnya di sini sekitar 4 meter. Ini foto pada saat mulai direhabilitasi. Jadi bisa kelihatan how terrible it is kalau orang sini bilang. Sama juga yang ini udah mulai ditutup menggunakan rockfill. Ini bikin tiling. Jadi ini adalah truk sama ekskavator, ini ini vehicle. Ini truk besar, jadi bisa terlihat besarnya dam yang fail ini. Tingginya 28 meter dan ini adalah mungkin sekitar 10 meteran. Nah, di sini saya ambil dari papernya Jens and Alonso. Mereka melakukan penyelidikan tanah yang intensif setelah terjadinya failure 1 tahun kemudian. Kemudian mereka berhasil merekonstruksi keruntuhan atau dam geometris sebelum runtuh. Dan mereka simpulkan bahwa memang keruntuhannya adalah keruntuhan sliding, bukan keruntuhan rotation. Jadi ini bergerak laterally sebanyak 55 meter. Ya. Ini yang sebelah kanan adalah titik-titik bore sama CPT dan segala macamnya. Ini akan kita lihat, kita bandingkan nanti dengan hasil numerical investigation yang kita lakukan. Nah, seperti biasa kalau ada terjadi bencana, banyak sekali expert yang diwawancara oleh newspaper lokal, dan banyak teori seperti tadi yang Pak Toha sampaikan, satu kasus dengan 3 kepala bisa beda answer. Jadi ini juga sama, mereka semuanya mengklaim bahwa mereka expert dalam bidang masing-masing, dalam bidang tailings dam. Kemudian yang pertama bilang, oh ini karena ada chemical reaction antara acidic yang pyrite tailings dengan karbonat clay foundations. Karena fondasinya adalah mengandung karbonat dan atasnya bersifat asam, maka terjadi reaksi. Betulkah ini? Saya bisa katakan tidak betul, karena karbonat marli clay ini ternyata sangat kedap. Jadi kalau misalkan kita bilang tanah clay dengan permeabilitas 10 to minus 8, minus 8 meter per second, itu sudah kedap. Ini, tanah marli clay di sana ini mempunyai permeabilitas 10 to minus 11 meter per second. Jadi itu hampir sama dengan kekedapan liner efektifnya. Liner yang HDPE. Jadi sangat kedap. Jadi kalau misalkan reaksi itu paling jangan terjadi di atas dan tidak mungkin sampai ke dalam lebih dari 10 meter. Kalaupun itu benar ada reaksi. Kemudian yang kedua, because of the dam is built on expansive clays. Is that true? Well, maybe right, maybe not. But expansive clays itu hanya jadi masalah kalau dia kehilangan confining stresses. Kalau misalkan dia expose, kemudian terkena misalkan pertambahan air, kemudian expand, that's a problem. Karena pada saat itu akan terjadi kehilangan daya dukung. Kalau tanahnya tidak terekspos dengan tekanan yang masih sangat tinggi,
nggak ada masalah mau ekspansif atau tidak ekspansif, hasilnya tidak akan beda. Kemudian yang ketiga, oh karena banyak acidic seepage katanya, kata orang ini. Karena banyak seepage, memang betul ada seepage yang banyak. Karena kalau kita lihat nanti, seperti akan saya bahas, di atas, di bawah dam ini, terletak langsung namanya alluvium, gravel dan sand, probabilitas yang sangat besar, 10 to minus 4, 1 to minus 5. Jadi karena sangat permeable, banyak sekali seepage. Oleh karena itu pada didesain menggunakan cut-off, bentonite cut-off. Kemudian juga ada blasting. Kombinasi antara sedikit sama blasting. Saya udah kerja di mana di open pit mine, kemudian open pit mine itu blastingnya cincai, kecil-kecil aja, nggak besar. Dan dalam jarak sekitar 1 kilometer itu udah dissipate very well. It doesn't affect anything. Apalagi kalau misalnya kita bilang ini tanahnya tanah marli clay dengan undrained strength 200 kilopascal, it's not gonna affect anything. The only thing yang terakhir adalah due to unforeseen geotechnical characteristics of the foundation soil. Kenapa saya bilang unforeseen? Karena mereka belum tahu saat itu. Karena mereka tidak melakukan penyelidikan tanah yang cukup. Jadi sebenarnya bukan unforeseen sebenarnya ini. Barangkali unknown, I don't know, kurang may pay attention to detail the designs. Ini barangkali kalau misalkan di depan court, ini nggak bisa stand up karena sebenarnya mereka kurang melakukan penyelidikan tanah yang memadai pada saat desain. Jadi nggak bisa dibilang really unforeseen geotechnical conditions. Oke, jadi itu adalah empat possible. Jadi yang kemungkinan kita periksa adalah yang keempat. Ini juga sangat menarik. Di slide ini saya perlihatkan original design, kemudian dengan as-built drawings. Sampai di mana pengaruh perubahan ini, setelah saya periksa tidak begitu banyak, karena ini bukan hal yang sangat utama, bukan root cause-nya. Jadi desainnya adalah upstream, vertikal 1, horizontal 1,9, kemudian downstream 1,75, ini sekitar 30 derajat, ini sekitar 27, 28 derajat. Pada kenyataannya yang upstream ininya dikurangin sedikit, jadi ini makin banyak. Kemudian mulai tahun 84 ke 85, manajemen memutuskan untuk membuat dam tersebut lebih steep sedikit dari 30 ke 39 derajat. 39 itu adalah angle of repose dari rockfill. Jadi mereka menggunakan rockfill dari mine site, tinggal di dump dari sana, udah. Itu alasan yang saya kira mereka putuskan, karena dengan menggunakan angle of repose itu mereka nggak usah melandaikan lagi, dan yang lebih murah, jauh lebih murah. Nah, ini adalah kondisi geoteknik di site. Seperti kita lihat di sini, kalau yang di sebelah atas kanan, damnya seperti ini, kemudian ada pervious alluvium. Nah, alluvium ini alluvial gravel and sand setebal 4 meter. Dan kita tahu kalau gravel and sand sangat permeable. Kemudian ditambah cut-off di sini untuk mengurangi seepage, walaupun tidak sama sekali masih ada seepage di beberapa tempat. Di bawah pervious alluvium ini adalah clay, yang mereka sebut adalah Guadalquivir Blue Mar Clay. Sama susah nyebutnya, jadi saya pakai Marley Clay saja. Ini kira-kira sekeluarga dengan kapur, jadi Marley ini. Dan tebalannya dari 4 sampai 75 meter. Ini di sini bisa kelihatan Miocene Marl Clay dengan kadar tanah lempung atau tanah clay sekitar lebih dari 60%, dan mempunyai permeability sangat rendah. Ini kita lihat di sini, koefisien permeabilitasnya sekitar 4 kali 10 min 11 meter per detik. Seperti yang saya bilang, sangat kecil. Kemudian CV-nya itu 10 to minus 3, 10 to minus 4 cm kuadrat per detik. Itu sangat rendah. Nah, di sebelah kiri ini adalah keluarganya carbonates, sediments. Jadi di sini ada chalk, argillaceous chalk, kemudian marl di tengah-tengah, karbonat kontennya sekitar 30-60%. Kemudian di bawahnya ada calcareous shell, dan
yang paling bawah adalah shale, clay kontennya paling besar. Nanti kita balik lagi ke sini, efek daripada permeabilitas ini. Kemudian juga saya ingin mengajak pemirsa melihat liquid limitnya berapa, 65%, dan PI-nya sekitar 36%. Nanti Kang selidiki kalau tanah ini perilakunya seperti apa lihat dari indeks propertinya. Kalau dilihat dari indeks properti, sebelah kiri saya perlihatkan WL adalah liquid limit, PI plasticity limit. Kemudian sebelah kanan ini adalah water content, natural water content sekitar 30-35. Kalau saya hitung liquidity index tanah ini hanya sekitar 0,1 sampai 0,16. Jadi dari liquidity index ini saya bisa simpulkan tanah ini tidak brittle, tidak sensitif. Tidak, kalau dilihat dari liquidity index saja. Tapi apakah demikian halnya di site? Ternyata tidak. Di site tanahnya seperti ini. Kalau kita lihat grafik sebelah kanan, gambar sebelah kanan, terlihat bahwa shear stress pada cuma sekitar setengah mili, 1 milimeter, ini setengah mili, dia sudah mencapai maksimum strength. Kemudian tambah 1 mili lagi langsung drop menjadi almost half of that. Ini sebetulnya tidak tipikal untuk tanah yang mempunyai liquidity index 0,1. Kalau liquidity index-nya misalkan 1 atau 2 misalnya, saya expect, okay, this makes sense, this sensitive clays. Tapi ini bukan sensitive clays. Ini adalah tanah yang tidak sensitif, tapi ternyata dikontrol oleh fracture. Jadi setelah saya lihat data borehole-nya, ini ada silicon-sided horizontal bedding. Kelihatan di sini mungkin sebelah kiri ada gambar yang cukup makilap sana. Ini sangat lemah. Jadi pelemahannya ini kalau dalam kondisi lateral, almost no strength. Problem untuk tanah yang fractured, ini adalah kalau kita ambil sampel, kemudian kita tes di lapangan karena masalah skala, yang kita tes itu tidak mempunyai silicon-sided atau tidak mempunyai bedding. Jadi yang kita dapatkan adalah kadang-kadang lebih kuat daripada yang ada di lapangan. Jadi harus pada saat kita menghadapi atau menemui tanah seperti ini harus ekstra hati-hati. Jadi jangan sampai kita menyimpulkan dari sampel yang kecil saja menyimpulkan bahwa okay, here we go, this is the strength of this like this. Ini tanah ini dites pada daerah-daerah yang memiliki bedding, silicon-sided-nya. Dan ini terbukti bahwa tanah clay ini sangat brittle. Gambar ini menunjukkan hasil dari triaxial, tadi dari direct shear test, ini triaxial. Juga sama, konsisten, jadi triaxial sama direct shear. Menunjukkan bahwa sampel atau tanah di lapangan itu ada sangat brittle. Sebelah kiri adalah shear stress, axial strain, kemudian sebelah kanan adalah pore pressure. Bisa dilihat di sini, pore pressure sangat tinggi sekali, kemudian menurun, sangat kontraktif. Dan yang seperti ini sangat susceptible untuk mengalami progressive failure. Jadi pelan-pelan tapi yakin tahu-tahu jedor, tahu-tahu amblas. Banyak terjadi seperti Bramadino Dams atau awal tahun ini, awal tahun kemarin ya sama. Nah kalau kita plot hasil tes yang ada dalam Moore Coulomb shear stress, effective vertical stress, yang peak ini sekitar 24 derajat dengan C-nya 65. Kemudian kalau misalkan kita hilangkan cohesion-nya itu langsung menjadi post peak sekitar 24 derajat, kemudian soften-nya 18-20 derajat. C2-nya 11 derajat. Jadi sangat rendah. Kemudian dari data yang parameters yang ada, tentunya kita akan berpikir, nah kalau dia dibebani, apakah yang akan, bagusnya karakteristik apa yang akan dialami oleh tanah tersebut? Apakah dia akan berlaku sebagai tanah drain atau undrain, atau part of that? Saya
saya lihat dari papernya Duncan, kalau kita pengen tahu apakah tanah tersebut akan terkonsolidasi atau akan mengalami undrain, dilihat dari T9-nya. Jadi saya lakukan quick calculations. Dengan D-nya saya ambil cuma sekitar 10 sampai 15. Kemudian CV-nya adalah ini. Itu didapat kalau tanah tersebut dibebani, apa saya bebannya, dalam hal ini beban tailings pyrite, dia akan mengalami konsolidasi 100% dalam waktu 1000 tahun. Jadi bisa dibayangkan kalau cuma setahun, 2 tahun, atau 20 tahun is nothing. Dan ini akan kita lihat bahwa akibat adanya beban tiling tersebut, itu construction induced pore pressures di foundationnya tersebut tidak hilang. Jadi pada saat fail, seperti kita akan nanti bahas, itu pore pressure-nya tersebut masih tinggi dan terjadi artesian pressure. Ini adalah bukti apa yang tadi saya bilang. Jadi 1 tahun setelah dam tersebut fail, itu baru selidiki. Jadi mereka memasang vibrating wire piezometer di titik S1, S11, S12, dan S13. Ada 2 titik yang sama, ini ada titik yang di satu holes dipasang. Ternyata di P1 itu pore pressure-nya itu adalah totalnya 80 meter. Padahal tiling di situ hanya sekitar 60 meter, itu sekitar ekstra 20 meter head yang dialami atau yang dialami oleh P1 ini. Begitu pula di P1 yang sini. Konsisten semuanya, tinggi semuanya. Ini juga sama, tinggi semuanya. Jadi menunjukkan bahwa tanah fractured, tanah marly clay ini sangat impermeable dan tidak mengalami konsolidasi sama tidak mengalami pore pressure dissipation. Jadi pada saat dia dibebanin, beban yang terjadi, beban yang ada langsung ditransfer ke air sehingga dia naik pore pressure-nya. Dan akibat kenaikan pore pressure tersebut, daya dukungnya turun. Dan ini yang tidak disadari oleh desainer karena desainer tidak memasang instrumentation sama sekali. Well, they did actually. Mereka memasang instrumentations, tapi bukan vibrating wire piezometer. Mereka memasangnya standpipe piezometer. Tentu saja kalau standpipe piezometer tidak akan mengukur pore pressure dalam clay. Dan ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang terlibat dalam instrumentasi, itu harus tahu persis alat apa yang tepat untuk tanah macam apa. Jadi jangan sampai kita menggunakan instrumen yang salah. Selain itu, mereka juga hanya memasang beberapa inclinometer di tempat-tempat tertentu yang tidak, dan di sini ada satu, tapi rusak masalahnya. Kemudian setelah tadi saya bicara apakah dia akan berlaku sebagai drain atau undrain dalam kondisi pembebanan atau saat dibebani. Mungkin ada yang bertanya, emang apa bedanya undrain sama drain? Jangan mengingatkan buat teman-teman barangkali yang undrain, itu artinya kalau misalkan tanahnya normally consolidated, undrain strength-nya akan lebih kecil daripada drain strength. Jadi kalau kita lihat sebelah kanan, drain strength ini adalah sama sekali tidak menganggap ada pore pressure increase. Jadi semuanya zero, pore pressure dissipation, pore pressure semuanya, jadi ke atas langsung. Nah, kalau tanahnya normally consolidated dalam kondisi undrained, dia akan mengalami pore pressure yang positif. Dia akan larinya bukan ke kanan, tapi ke kiri. Sehingga yang didapat adalah undrained strength yang lebih sedikit. Yang di sini dalam hal ini setengahnya daripada drain strength. Nah, sebaliknya, kalau tanahnya highly or heavily over consolidated clays atau dense sand, saat dibebanin, dia akan mengembangkan atau dia akan mengalami pengembangan sehingga akan terjadi negative pore pressures. Dan dia akan ke kanan semakin kuat. Kira-kira mungkin sebagai reminder, kira-kira bedanya adalah itu. Nah, yang saya tinjau, saya gunakan metode limit analysis dan finite element. Kemudian yang saya tinjau hanya 3 saat ini. Ada beberapa yang saya tapi tidak saya masukkan dalam laporan ini, dalam presentasi ini. Jadi peak strength 6524, kemudian reduce strength, saya nggak bilang post peak ini, reduce 80%. Kemudian yang ketiga adalah sebenarnya bukan fully soften, ini adalah post peak ya setelah setelah hilang cohesionnya semuanya.
Saya menggunakan Rock Science software, jadi RS2 dan slide. Kemudian metode yang saya gunakan pada saat menggunakan limit equilibrium adalah menggunakan drain conditions, jadi effective stress parameters, tidak ada pore pressures yang dalam fondasinya. Kemudian yang kedua, pada saat melakukan undrained condition, saya menggunakan teknik atau metode B-bar. B-bar ini adalah dari pore pressure coefficient-nya Skempton ya. Saya harap mungkin masih banyak ingat apa B-bar tersebut. Kebetulan tidak saya terangkan di sini. Tapi B-bar ini adalah kira-kira rasio antara kenaikan tegangan pori terhadap pertambahan pembebanan vertikal. Jadi kalau dibebani vertikal 100 kilopascal, saya punya B-bar-nya 1, maka pore pressure yang terjadi pada elemen tanah yang saya tinjau itu 100 kilopascal langsung. Kalau misalkan B-bar yang saya pakai adalah 0,5, tentu saja pore pressure yang terjadi hanya 50% daripada total load yang apply di tanah tersebut. Kira-kira begitu. Kemudian finite elementnya, ada dua cara yang saya gunakan. Yang pertama load deformation saja, mechanical analysis, tanpa memperhitungkan adanya interaksi atau coupling antara hidrolik sama deformasi. Padahal sebetulnya kan ada itu. Ada in reality, sebenarnya kalau kita bebanin, setidaknya ada hidromechanical coupling. Kemudian yang kedua itu yang saya pakai, jadi saya gunakan hidromechanical coupling, couple analysis, untuk memperhitungkan kenaikan tegangan air pori di pondasinya. Ada dua kriteria yang saya gunakan. Tentu saja kalau kita menghitung balik hanya sebenarnya gampang sih, tinggal berapa sih faktor keamanannya, kira-kira sekitar 1 atau lower fail. Kemudian yang kedua untuk limit equilibrium analysis adalah failure surface-nya sama nggak dengan yang ada di lapangan. Sedangkan untuk finite element, selain faktor keamanan dan kemiripan fail surface, strain, stress, and develop, ada lagi sebenarnya satu yang lupa saya masuk di sini adalah pore pressure-nya. Pore pressure yang terjadi di fondasinya kira-kira sama dengan yang terukur di lapangan atau tidak. Nah, itu adalah kriteria yang saya gunakan. Jadi ini adalah simplified construction stages. T0 ini saat dia konstruksi, awal konstruksi T1125 ini dalam days, jadi 1125 hari, stage 2, stage 3, stage 4, 5, 6, 7, 8. Dan tahun 98, April dia fail pada saat ketinggiannya sekitar 28 meter. Kemudian ini adalah hasil daripada limit equilibrium analisisnya, tipikalnya seperti ini. Saya tidak memaksa atau tidak mencoba menggunakan yang non-circular here untuk saat ini. Saya menggunakan untuk yang circular saja, dan tentu saja barangkali dengan by default saya tidak akan mendapatkan failure surface yang sama. Di sini terlihat kalau saya menggunakan peak strength 65 dan 24 dengan B-bar 0,5 atau 50%, saya masih mendapatkan faktor keamanan 1,7. Aman, nggak ada masalah, tidur enak. Apakah betul? Betul, tidak. Kemudian, saya plot hasil-hasil yang ada, sebelah kiri adalah untuk peak strength, 65 sama 24, untuk setiap stages. Jadi, yang kuning ini adalah ketinggian dam. Kemudian yang hitam adalah faktor keamanan 1, tentu saja. Kemudian yang biru yang atas, ini kalau kita melakukan drain analisis, jadi B-bar-nya 0. Jadi kita tambah beban 100 kilopascal vertical load, tidak ada penambahan tegangan pore pressure, jadi semuanya terdisipasi. Sedangkan yang bawahnya, ini menggunakan B-bar 0,5. Jadi kalau kita bebannya 100 kilopascal, 50% terdisipasi, 50% masih terjadi dalam tegangan air pori di situ. Kemudian yang sebelah kanan, kita lihat di sini, dua-duanya, drain ataukah undrain, semuanya tidak bisa memprediksi bahwa dam tersebut akan fail.
Jadi kalau kita menggunakan analisa yang biasa kita pakai, drain, kemudian undrain, tapi menggunakan peak strength untuk tanah seperti ini, we fail by design. Kita udah bakalan nggak bakalan bisa stand up. So ini adalah salah awalnya karena kita tidak bisa menggunakan peak strength untuk tanah seperti ini. Yang kedua, yang sebelah kanan, kita coba reduksi 80%, 20% untuk C-nya saja. Sama kira-kira hasilnya, tidak bisa juga mendeteksi failure, walaupun faktor keamanan yang dihasilkan lebih sedikit ya. Berikutnya adalah, kalau kita reduce lagi C-nya jadi 20, karena misalkan katakanlah karena ada creep, jadi dia strength-nya berkurang, tetap saja masih belum bisa walaupun kita menggunakan B-bar 0,5. By the way, B-bar 0,5 ini saya dapatkan dari hasil triaxial test. Jadi tidak saya ambil dari kamar mandi atau dari belakang kebun, tidak. Ini dirasakan dari hasil triaxial test yang mereka lakukan. Jadi 0,5 kira-kira propagation response-nya pada saat melakukan triaxial test. Nah, yang paling kanan, yang paling menjanjikan, dan inilah yang disarankan oleh Skempton dan beberapa ahli-ahli lainnya, kalau menghadapi tanah dengan karakteristik seperti ini. Kalau yang tanah brittle, itu jangan gunakan peak strength, gunakanlah adalah paling tidak minimum adalah post peak. Syukur-syukur kalau misalkan kita bisa menggunakan soften strength, tapi kalau soften strength bisa sangat konservatif hasilnya. Tapi mungkin lebih aman barangkali, sehingga nggak bakalan terjadi keruntuhan seperti yang disampaikan oleh Pak Khaidir tadi. Lebih aman. Nah, di sini yang paling kanan bisa kita lihat, kalau kita menggunakan C0 dan V24, 24, B-bar-nya 0, tetap tidak bisa memprediksi dengan baik. Kita akan bilang, oh, stand up, aman. Faktor keamanan 1,5 memenuhi syarat long-term conditions. Kemudian kalau kita gunakan B-bar 0,5, itu jatuh sekitar 1 pada saat pada 3.125 days. Itu yang paling kritis. Jadi sebelum dilebarkan, sebelum ini dilebarkan faktor keamanan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan ini, kita sudah bisa tahu, oh, ini kritis nih. Bahkan pada saat 2000 days, 2000 hari, itu juga faktor keamanannya cuma 1,2. Padahal untuk short term requirements, kita ini tidak boleh mendesain dam kurang dari 1,3 untuk temporary condition, untuk short term, that means untuk undrained condition dengan pore pressure. Minimum 1,5, 1,3. Bahkan untuk uncold, itu 1,5 kalau failure surface-nya tersebut itu bisa mengakibatkan atau going through to the dam yang bisa membuat tailingnya spill atau airnya spill. 1,5, jadi tergantung risikonya. Sekarang baiklah kita ambil 1,3. Ini pun tidak memenuhi syarat. Jadi pada saat ini, kalau misalnya yang tadi saya bilang ada Spanish expert yang mereview secara ini, dan mereka punya data pore pressure-nya di bawahnya, data B-bar-nya, kemudian data tanahnya yang baik, mereka bisa menghitung ini sebetulnya. Artinya, well, this doesn't satisfy requirements. Itu bisa dikasih flag. Mungkin apa yang bisa dikerjakan setelah ada safety review. Tapi ternyata tidak. Jadi pada saat itu mereka tidak memiliki data yang memadai untuk sampai kesimpulan seperti ini. Oke, nah kemudian saya akan bicara mengenai apa yang disebut dengan strength loss due sustained load. Ini yang menyebabkan terjadinya progressive failure karena beban yang tinggi, kemudian yang berada di situ terus-terusan, untuk tanah-tanah tertentu bisa terjadi creep, terutama untuk tanah liat, tanah lempung. Kalau tanah sandy nggak masalah. Tapi tanah yang liat, misalkan di situ terus, itu pelan-pelan akan terjadi creeping, yang akibatnya bisa terjadi failure pelan-pelan akibat creeping. Nah ini saya bahas di sini. Kalau misalkan yang kiri atas, ini saya ambil dari bukunya Duncan, percent of short-term strength 100%. Nah kalau misalkan kita bebani selama 10.000 menit misalkan, nah, strength-nya ini akan berkurang dari yang awal, dari yang dites dari triaxial, kan cepat kalau triaxial, menjadi sekitar 80%-nya saja. Ada reduksi 20%, just because of strain rate.
Sebelah kanan adalah hubungan strain rate dengan kenaikan atau pengurangan undrained strain. Jadi kalau sekarang dari dua data ini yang kiri kanan saya coba aplikasikan ke grafik di bawah yang pojok kiri ini. Nah, kalau misalkan kita bebanin di sini, ini sekitar 100%, bebannya lama banget dengan proporsi yang tinggi, ini bisa jadi turun nih. Hanya karena dibebanin saja. Jadi walaupun jadi cuma karena creeping, itu bisa turun undrained strength-nya. Itu mungkin salah satu sebab yang menyebabkan dam tersebut fail. Oke, sekarang kita bahas mengenai hasil analisisnya. Jadi dengan menggunakan couple analysis, kita bisa memprediksi dalam tanda kutip, menghitung balik berapa sebetulnya pore pressure yang terjadi di foundation sini, di bawah sini. Dan kira-kira mirip dengan apa yang diperoleh oleh measurements. Walaupun barangkali yang ini yang 100% belum terdisipasi. Jadi ini lebih tinggi daripada yang diukur di lapangan. Tapi juga tergantung permeabilitas yang kita pakai. Permeabilitas yang kita pakai adalah sekitar 10 to minus 11. Dan mungkin barangkali untuk di lapangan kenyataannya barangkali akan lebih besar dari ini karena ada faktor fracture. Sehingga mungkin ketinggian ininya tidak setinggi ini, sekitar 80 meter. Ini sekitar 100 meter, ini sekitar 90 meter. Ya dekat-dekat lah kira-kira. Oke, saya akan bahas mengenai progressive failure. Kenapa ini bisa terjadi atau bisa sangat berbahaya pada tanah yang mempunyai karakteristik yang sangat brittle. Jadi kalau kita lihat ini slope, titik A, B, C. Awal-awalnya A-nya udah peak sini, B belum, C sini. Tapi karena A-nya udah peak, ini bisa bergerak nambah. A-nya jadi turun, A turun, karena turun terjadi pertambahan pergerakan. Jadi bertambah gerak. Kemudian karena ini bergerak, B-nya naik juga, jadi B ke A, C-nya ke B. Kemudian terus sampai dia akan mengalami penurunan tegangan, penurunan kuat geser, mengakibatkan dia fail. Ini terjadi pada fissured soil, over consolidated clays, dan tanah-tanah yang brittle. Kemudian hasil yang kami dapat adalah saya plot titik A, B, C, dan D. Jadi ini day 3525 after initial constructions, ini sebelum dilebarkan. Faktor keamanan yang dihitung 0,96 tapi kira-kira sekitar 1 ya. Itu cukup bahwa ini udah critical. Kondisi tegangan di titik A, kondisi regangan titik A sekitar 7,7%. Kalau saya plot di sini, sebenarnya di sini nih A ini kurang betul pemlotannya. B harusnya adalah di 4% sekitar sini. Kemudian C 2% sekitar sini. Masih di sekitar sini. Yang berikutnya sudah benar kali ini. Kemudian setelah diberikan stabilizing berm, pertambahan ini dilebarkan, yang A tidak berubah, sekitar 4% masih. Kemudian yang titik D ada tambahan di sini, yang bergerak sekitar 7%. Sedangkan titik B 4%, sekitar masih sama, dan titik C bertambah menjadi 1,4%. Pada tahap berikutnya, yang D menambah jadi 12%, A tidak berubah banyak, B sekitar sama 4%, kemudian C-nya nambah 2%. Nah, kalau saya masukin stress strain curve yang sama dengan ini, menggunakan brittle karakteristik, ini jelas akan fail. Jadi ini saya menggunakan elastik plastik, tapi juga di sini bisa kelihatan pertambahan strain-nya. Jadi titik D udah fail 13%, A menjadi nggak ada, B-nya 8% strain-nya, kemudian C 7%, A-nya 3%. Ini
failure. Jadi kira-kira inilah disebut progressive failure. Nah, kemudian summary-nya adalah kalau saya plot hasil dari limit LEA dengan FEA, saya hitung juga faktor keamanannya menggunakan strength reduction method untuk C52 dan V24, didapatkan hasil yang lebih rendah daripada yang didapat dari limit equilibrium analysis. Yang LEA ini di atas ini lebih tinggi. Saya masih belum tahu kenapa sebabnya, tapi kemungkinan karena ini karena failure surface-nya beda ya, beda surface-nya. Sedangkan yang atas ini kan circular, yang bawah ini mirip sekali dengan apa yang ditemui di lapangan. Kemudian ini yang keduanya yang sama juga, ini adalah tadi saya bahas dari limit equilibrium analysis, sama bentuknya. Sedangkan oh saya plot anyway. Ini faktor minimum 1,3 di sini. Jadi bagi tadi saya katakan, kalau misalkan pada saat review tersebut kita punya data yang cukup, kita sudah bisa tahu bahwa ini tidak memadai, walaupun dengan limit equilibrium analysis saja. Okay, summary conclusions. Selection of method of analysis. The use of limit equilibrium analysis will not generally be able to correctly predict shape of failure. Biasanya begitu, karena kecuali kalau kita memang sudah tahu failure sebenarnya kayak gimana. Biasanya kan kita pakainya cuma circular surface, kemudian juga ya kadang-kadang kita pakai juga non-circular, kadang-kadang, tapi banyak juga sekarang yang sudah bisa menggunakan itu, karena misalkan geoslope atau bahkan slide juga bisa menggunakan composite failure surface. Jadi sebaiknya kalaupun misalkan kita pikir failure surface-nya circular, kita coba juga dengan yang non-circular. Tapi walaupun demikian, kita bisa menggunakan metode ini untuk memprediksi atau back calculate faktor keamanan yang terjadi di lapangan. Kemudian penggunaan finite element analysis itu lebih mampu ya dalam memprediksi the shape-nya, karena dia tidak mengasumsikan circular atau non-circular, dia akan mencari the path of least resistance automatically, dan itu lebih natural kalau menurut saya. Dan juga mampu memprediksi progressive failure dan calculated atau faktor keamanan pada saat kritis. Juga kalau kita menggunakan couple hydromechanical analysis, kita juga bisa memprediksi atau menghitung balik berapa pore pressure yang terjadi di fondasi. Kemudian masalah drain dan undrain. Drain analysis biasanya digunakan steady state conditions yang tidak selalu memberikan faktor keamanan yang paling aman, ya. Dan kalau untuk kasus yang seperti ini dengan permeabilitas tanah yang sangat rendah, itu akan cenderung meng-overestimate dari tanah liat, faktor keamanan yang ada di lapangan. Sedangkan drain analysis menggunakan dengan memperhitungkan construction induced pore pressures, sebaiknya digunakan untuk tanah seperti ini, terutama kalau tanahnya low permeabilitas. Metodenya bisa menggunakan bibar atau mungkin metode yang lain ada ya. Tadi saya bahas secara detail di sini. Kemudian yang ketiga yang penting adalah penyeleksian penggunaan suitable strength. Jadi jangan sampai menggunakan peak strength untuk tanah brittle. Kita sebaiknya disarankan menggunakan fully softened strength, karena itu lebih aman dan kita lebih defendable dari segi desain dan mungkin dari keamanan secara profesional. Kemudian yang berikutnya adalah groundwater options will not predict correctly high pore pressure development blue marley clay. Kalau steady state tadi saya bilangnya. Nah, kemudian yang terakhir, lesson learn-nya apa? Can we prevent the failure if the proper design is adopted? Jawabannya adalah, kalau saya pikir sih ya bisa. Pertama, kalau misalkan pada saat setelah desain, pertama desain, betul. Yang kedua, kita harus memaksa owner, kita sebagai konsultan memaksa owner, untuk memasang instrumentasi yang memadai dan benar. Jadi,
Jangan sampai kita memasang standpipe piezometer untuk mengukur pore pressures di tanah liat. No way. Can't do. Kalau tanahnya tanah pasir, tanah gravel, is okay. Karena CP-nya kan besar. Kalau tanah liat, itu nggak bakalan penuh-penuh selama 100, 200, 300 tahun, nggak bakalan penuh-penuh itu si tiangnya, si open standpipe-nya. Karena permeability sangat rendah. Jadi untuk tanah liat, harus menggunakan vibrating wire piezometer dan dipasang dengan baik, kalibrasi yang baik, dan dibaca secara rutin. Ini kadang-kadang kita masang, asal masang. Pada saat misalkan kita lihat kalibrasinya berapa, salah kalibrasinya. Kalibrasi salah, datanya rubbish, nggak bisa dipakai. Kemudian kebiasaan yang kedua yang biasa terjadi di kita, terus terang di Indonesia, nggak juga deh, di mana-mana juga banyak. Setelah dipasang, kalibrasi baik, diambil datanya tidak rutin. Jadi kadang-kadang kalau ingat aja. Kemudian tidak di-maintain dengan baik. Jadi setelah 6 bulan, setiap bulan ini udah gitu lupa. Baru setahun kemudian diambil datanya. Jadi harus ada suitable instrumentation, suitable program to monitor. Kemudian no proper maintenance. Tadi saya udah bilang, maintenance-nya sangat jelek, jadi data tidak dicatat dengan baik dan banyak yang rusak. Saya ada kasus yang dam yang saya tinjau saat ini, itu semuanya pada saat dibangun, semuanya top of the notch. Semuanya kalibrasi, semua bagus. Bahkan menggunakan metode telemetrik juga. Jadi semua piezometer itu langsung direkod di tempat tertentu khusus. Jadi di situ dikontrol langsung, ada control room. Kemudian tahun kemarin diperiksa, semuanya nggak jalan. Jadi how much to be spent and not used properly. Kemudian yang ketiga adalah kita harus melakukan geotech investigations yang betul. Ini yang harus kita kasih tahu ke owner. Kadang-kadang kita di pressure untuk udahlah satu bor aja. Udah untuk ini. Kenapa punya budget? Oke. Bapak cuma satu bor, risikonya Bapak dan Bapak akan fail. Mau mana? Atau mau bikin gedung? Cuma satu bor. Oke. Yang sini cuma sini aja. Berarti di sana kita nggak tahu, Pak. Itu di sana kemudian setannya 2 meter mungkin. Kita mungkin bilang nggak tahu seberapa. Ya terserah. You paid, you get what you pay. Basically like that. Jadi proper investigations during design. Kita harus melakukan enough dan proper investigation in the field. Juga laboratory investigation. Lab testnya harus benar juga. Karena dua-duanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau misalkan yang ketiga ini dilakukan dengan baik pada saat desain, tentu saja pada saat desain mereka sudah tahu tanahnya brittle, tanahnya low permeability. Mereka kan sudah banyak tuh paper-paper yang ada, bahkan Scampton atau mempublish paper yang pertama tahun 77 mengenai Fisher London Clay kalau nggak salah. Di situ sudah dibahas caranya bagaimana mengatasi tanah seperti ini. Jadi dari situ mereka udah tahu nggak boleh macam-macam nih, harus menggunakan soften clay, soften strength. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kalau kita mempunyai proper instrumentation, dibaca dengan rutin, itu langsung kita ketahuan pada saat dibebanin sekian million tons piling di belakangnya. Oh wait a minute, kenapa porsinya naik? Di situ bisa dihitung juga pakai teori Terzaghi. Okay, make sense. Dari situ kita bisa langsung, okay, we have to do something. So jadi kalau misalkan semuanya dilakukan dengan baik sesuai dengan yang disarankan oleh barangkali kalian yang ada, mungkin di sini Australia Uncold, barangkali di Indonesia KNIBB ada, mungkin belum ada mungkin ya, tapi bisa menggunakan yang ada di luar negeri. Itu insya Allah kita bisa menghindarkan hal seperti ini. Dan yang terakhir adalah strength parametersnya not properly selected. Jadi kita harus baik-baik menggunakan atau memilih parameter yang ada untuk desain. Sensitivity study juga harus dilakukan dengan baik sehingga kita punya confidence level yang tinggi terhadap parameter yang kita pilih. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Silakan.